Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Ance. Kita akan kembali mempelajari bahasa Indonesia pertemuan ke-6. Sebelum melanjutkan materi, kita melihat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Setelah selesai proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks imajinasi. Tujuan yang kedua, menyusun teks imajinasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat materi tentang ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks imajinasi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah bagaimana penggunaan konjungsi urutan waktu atau kata penghubung urutan waktu. Beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Ciri yang kedua adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Anak-anak sekalian, ciri yang ketiga adalah bagaimana penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, kalimat langsung. Contoh, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Itu contoh penggunaan kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Contoh, dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Demikian tentang ciri kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Anak-anak sekalian, berikutnya kita melihat tentang bagaimana cara menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita. Apakah kalian ingin menulis sebuah cerita imajinasi yang meyakinkan, asli, dan berbeda? Mungkin juga kamu ingin menciptakan dunia dan karakter sendiri dan membuatnya bisa diyakini seperti dongeng epik. Nah, mari kita mulai belajar menulis cerita imajinasi. Sebelum kalian berlatih menulis cerita imajinasi, cermatilah langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah menemukan ide. Biasanya ide-ide ini berputar di sekitar peristiwa utama, seperti perang atau kematian seseorang. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti mengapa, siapa yang melakukannya, kapan, bagaimana. Teruskan pada pertanyaan yang lebih detail, seperti bagaimana hal itu bisa mengubah dunia, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi orang di sekitarnya. Akhirnya, ini akan menjadi plot utama atau alur yang akan difokuskan pada peristiwa-peristiwa dalam cerita. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah menciptakan tokoh. Kini kalian sudah mempunyai beberapa peristiwa utama yang akan menjadi inti cerita. Sekarang saatnya untuk melanjutkan ke penciptaan tokoh-tokoh utama. Karena itu,
Karena ini adalah cerita imajinasi, sang tokoh bisa merupakan suatu makhluk selain manusia atau semacamnya. Namun, harus jelas apakah dia perempuan atau laki-laki. Apa perannya dalam cerita tersebut? Tentukan juga ciri-ciri kepribadian utama tanpa memberi terlalu banyak detail. Berikutnya, menentukan latar. Latar atau disebut setting. Putuskan di mana tokoh ciptaan itu hidup. Manusia tinggal di bumi. Tetapi di manakah tokoh itu tinggal? Apakah ia dunia yang ingin kamu ciptakan sendiri? Pilihlah latar yang mendukung inti cerita. Yang keempat, menciptakan alur. Tentukan peristiwa utama. Rancanglah supaya peristiwa itu dapat dipercaya. Gabungkan peristiwa-peristiwa lainnya dalam peristiwa utama. Kalian juga dapat mengangkat peristiwa pribadi, seperti perjuangan meraih nilai tinggi dalam ulangan atau latihan untuk menjadi bintang kelas. Langkah yang kelima adalah mulai menulis. Jangan mulai dengan kalimat pada suatu hari yang cerah. Buat pembaca tertarik dengan paragraf pertama dan hanyutkan mereka ke kisahmu yang penuh petualangan. Bandingkan dengan beberapa kalimat berikut yang tentu lebih keren dan menghanyutkan. Kalimat pertama, di sebuah tempat antah berantah, sebuah kota sihir yang memantulkan sinar matahari yang cerah. Contoh kalimat kedua, pada malam itu langit seakan bercampur dengan kegelapan. Anak-anak sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang ciri-ciri kebahasaan dan bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks imajinasi. Berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah tugas portofolio. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah kembangkan kerangka cerita imajinasi berikut sesuai imajinasimu. Temanya tentang peri bulan. Bagian yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Pengenalan yang pertama, Intan adalah anak kurang mampu. Orientasi kedua, wajahnya kusam sehingga teman-teman sepermainannya takut jika bertemu. Yang ketiga, Intan akhirnya diasingkan atau dijauhi teman-temannya. Itu bagian orientasi. Berikutnya komplikasi. Intan bermimpi bertemu dengan pangeran yang tampan. Berikutnya, dia ingin bertemu dengannya di dunia nyata. Ibunya selalu menasihati bahwa itu hanya dunia mimpi, sehingga sebaiknya dilupakan saja. Yang keempat, tiap malam justru mimpi itu selalu menghantui. Yang kelima, suatu malam dia pergi ke rumah neneknya. Di sana dia melihat sinar bulan yang indah. Seperti cerita yang ia dengar dari neneknya, bahwa Dewi Bulan adalah peri yang amat baik dan suka menolong pada orang yang kesusahan. Berikutnya, ia pun menatap sinar bulan berlama-lama dan memohon agar wajahnya disembuhkan. Berikutnya, ketika perjalanan pulang, tiba-tiba banyak kunang-kunang mengitari. 8. Ia berjalan mengikuti arah kunang-kunang. Intan kaget ternyata jalan yang dilalui bukan menuju ke rumahnya, tetapi menuju pinggir danau. Yang kesembilan, di situ tiba-tiba kunang-kunang hilang dan berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik. Intan kaget dan takut. Putri cantik itu memberitahu bahwa dirinya adalah Dewi Bulan yang akan menyembuhkan wajahnya.
Dan bagian yang terakhir adalah resolusi atau bagian penutup. Resolusi pertama, Intan terbangun dari tempat tidurnya. Berikutnya, ia meraba wajahnya dan bercermin. Wajahnya telah berubah dan menjadi cantik. Kabar tersebut menyebar ke seluruh daerah, termasuk ke kerajaan. Mendengar kabar itu, pangeran penasaran untuk mencari wanita cantik tersebut. Dan yang terakhir, akhirnya Intan dipertemukan dengan pangeran dan dipersunting. Anak-anak sekalian, demikian langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Berikutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah tulislah sebuah cerita imajinasi sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Tuhan memberkati.